Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat belajarnya ya. Baik, hari ini kita akan bahas latihan soal matematika peminatan yang sudah diberikan dari tanggal 14 Februari sampai 18 Februari 2022. Ya. Materinya mengenai variabel acak distribusi normal ya. Oke. Baik, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini diketahui dari tinggi badan 500 siswa di suatu SMA diperoleh rata-rata 154. Kemudian simpangan baku 16 cm dan jika tinggi badan siswa berdistribusi normal, tentukan persentase siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 158. Oke, untuk soal seperti ini, di distribusi normal, nanti kalian akan sering berjumpa dengan simbol X dengan berdistribusi normal, dengan nanti ada mu. Mu ini rata-rata, kemudian ada theta. Seperti ini. Jadi ketika untuk menghitung distribusi normal, nanti kita akan banyak menggunakan tabel Z ya. Jadi perhitungannya ketika nanti ada P X kurang dari X kecil, itu nanti kita bisa ubah menjadi P, diubahnya ke dalam Z karena kita akan menggunakan tabel Z, kurang dari X kecil dikurangi rata-rata per simpangan baku. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Ini untuk menghitung nilainya. Nah, dalam distribusi normal sendiri, nanti kalian akan sering bertemu dengan grafik ya. Grafik distribusi normal yang bentuknya seperti ini, di mana distribusi normal ini di bawah kurva nilainya tetap 1 karena peluang ya, paling besar nilainya 1. Kemudian di sini rata-ratanya. Tengah ini sebagai rata-rata. Jadi kalau wilayah rata-rata ini kan membagi menjadi 2 ya. Berarti wilayah ini itu nanti nilainya dari 0 sampai 0,5. Kalau di sini berarti dari 0,5 sampai 1. Ini dari min hingga sampai hingga. Nah, sehingga nanti tabel Z yang digunakan itu tabel Z-nya yang dimulai dari min hingga ya. Baik, biar lebih paham, kita langsung kerjakan soal yang ini ya. Jadi di soal ini kita bisa dapatkan bentuknya adalah dengan ini kan variabel acak ya, dengan berdistribusi normal, dengan tadi rata-ratanya adalah 154 dan simpangan bakunya 16. Yang ditanyakan adalah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 158. Berarti kita buatkan simbolnya adalah P dalam kurung X kurang dari 158. Sehingga kalau ada soal seperti ini, kita bisa ubah menjadi seperti ini ya. Sehingga dia berubah menjadi P Z kurang dari, berarti di sini 158 dikurangi 154 per 16. Maka nilainya adalah P Z kurang dari, ini 4 ya, berarti 4 per 16. Nah, kita gunakan sampai desimal, kita hitungnya. Jadi P Z kurang dari, ini kan 1 per 4 ya, itu 0,25. Nah, bagaimana cara melihat nilai Z yang kurang dari 0,25? Itu kita akan gunakan tabel ya. Tabel di sini tabelnya adalah tabel Z. Nah, tabel Z seperti ini ya. Karena kita akan mencari 0,25, maka yang kita lihat pertama adalah yang ke bawah ini ya. Yang ke bawah ini
dia mengambil angkanya yang di belakang koma itu ada 1. Sehingga nanti untuk angka yang kedua, itu diambilnya dilihat dari yang atas. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita akan mencari 0,25 ya. Berarti 0,25 itu posisinya yang positif. 0,2 dan di sini 0,5-nya. Berarti nilainya adalah 0,5987 ya. Nah, ini adalah nilai dari Z kurang dari 0,25. Sehingga kita bisa tuliskan di sini nilainya adalah, mohon maaf. Di sini nilainya adalah 0,5987. Itu. Karena diminta dalam bentuk persen, berarti kalikan saja dengan 100%. Sehingga didapatkan nilainya 59,87%. Inilah jumlah yang tinggi badannya kurang dari 158. Jadi kalau kita lihat, kalau kita misalkan gambarkan, kalian diminta gambarkan, kan bentuknya seperti ini ya. Dengan rata-ratanya di sini adalah tadi itu 154. Yang ditanyakan itu kan 158. Berarti 158 posisinya ada di sekitar di sini. Ini 158. Sehingga jelas, ini kan wilayah ini yang dimintanya ya. Jadi dari 158 sampai ke minta hingga yang dimintanya. Berarti nilai yang memenuhinya adalah ini, yaitu di atas 50%. Berarti secara tidak langsung kita sudah melihat nilai ini pasti akan benar ya. Dilihat dari gambar juga sudah lebih dari 50%, pasti nilainya akan lebih dari 50. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Nomor 1B-nya ya. Banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 167. Nah, ini juga sama, berarti yang perlu kita buat pertama adalah P X. Ingat di sini lebih dari, berarti lebih dari 167. Sehingga ini bisa berubah menjadi 1 dikurangi P X kurang dari 167. Ingat di distribusi normal, tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak ada sama dengannya itu dianggap sama saja ya nilainya. Sehingga kalau ada yang lebih dari 167, kita cukup cari 1 dikurangi PX kurang dari 167. Karena kan kalau kita gambarkan lagi, ini rata-ratanya 154. Yang ditanyakan lebih dari 167. Misalkan ini sini 167-nya. Berarti ini yang dimintanya. Nah, karena kita punyanya yang sebelah kiri ya untuk tabel Z ini, sehingga kan 1 dikurangi wilayah yang ini untuk mendapatkan wilayah yang ini. Seperti itu ya. Sehingga ini nilainya 1 dikurangi P Z kurang dari, berarti 167 dikurangi 154 per 16 sama dengan 1 dikurangi P ini Z kurang dari 13 per 16. 13 per 16-nya ubah dalam bentuk desimal, didapatkan nilainya 0,8125 ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari nilai ini. 0,8125. Nah, kita cari dari tabel Z. Nah, tadi kan di tabel Z itu munculnya hanya kalau angkanya bentuknya gini ya. Nah, dia hanya dapat di tabel Z itu hanya dapat menghitung
2 angka di belakang koma. Sehingga kalau ada 3 atau lebih atau 4, kita cari tetap yang pertama adalah cari yang terdekatnya ya. Jadi kalau di sini 0,8, nanti yang kita ambil berarti ini pembulatan dari 125-nya saja. Berarti 125 itu di antara 1 dan 2. Berarti nanti 0,01 dengan 0,02-nya. Kita jumlahkan, kemudian bagi 2 ya, untuk mencari tengah-tengahnya. Sehingga ketika kita melihat di tabel 0,8125 berarti 0,8 dengan 125 ya. Berarti ini dengan ini. Nah, di antara 7910 dengan 0,7939 gitu ya. Sehingga nilainya kita bisa ubah di sini. Berarti nilainya itu di 1 dikurangi dalam setengah dalam kurung. Tadi nilainya itu 0,7910 ditambah 0,7939. Ya, sama dengan 1 dikurangi. Nah, ini biar lebih mudah, gini saja. Ini kan 0,79, 0,79 juga. Yang membedakan dua angka di belakang ini. Yang ini 10, ini 39. 10 ke 39 itu kan 29 ya. 29 kalau dibagi 2 itu 14,5. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini 14,5. Sehingga kita bisa dapatkan kalau dibagi setengah itu nantinya kan jumlahnya ya, biar lebih cepatnya. Jadi 0,79 ini kan ditambah 14,5 ya. Berarti jadinya 245. Seperti itu ya, biar lebih cepatnya. Sehingga nilai ini bisa didapatkan hasilnya adalah 0,20755. Jadi untuk yang PX lebih dari 167 itu nilainya adalah 0,20755. Karena yang ditanya adalah banyak siswa, berarti nilai ini kita kalikan dengan banyaknya siswa. Banyaknya siswa di sini ada 500. Berarti dikalikan dengan 500. Sehingga didapatkan hasilnya 103. Nanti kalian bisa hitung ya, 775. Ini kalau dibulatkan berarti ke atas ya, karena lebih dari setengah berarti 104. Jadi banyak siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 167 itu ada 104 siswa. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya. Nah, yang C. Yang C ini meminta banyak dengan soal yang sama ya. Pertanyaannya yang berbeda. Di sini banyak siswa yang memiliki tinggi badan antara 150 dan 160. Berarti kalau kita buatkan P X-nya ini di antara 150 dan 160. Berarti bagaimana cara mengerjakannya? Kalau seperti ini, berarti nanti yang atas dikurangi yang bawah saja ya. Nah kan kalau digambarkan lagi, ini tengah-tengahnya di 154, kemudian misalkan ini 150. Nah, 150 sudah kelihatan biasanya negatif ya kalau di sebelah kiri. Yang di sini misalkan 160. Berarti wilayah ini yang dicari. Karena wilayah ini yang dicari, kita pakainya yang besar ini, batas yang 160 ini dikurangi dengan yang 150 ini. Itu ya. Sehingga di sini bisa kita dapatkan
boleh gini dulu ya, P dalam kurung berarti 150 dikurangi 154 per 16 kurang dari Z kurang dari 160 dikurangi 154 per 16. Sehingga didapatkan, atau gini dulu saja, P dalam kurung, ini min 4 ya, min 4 dibagi 16 itu min 0,25 ya. Jadi di sininya min 0,25 kurang dari Z kurang dari, ini berarti 14 dibagi 16 itu 160 kurangi 154 berarti 6 per 16 itu kita 0,375 ya, seperti ini. Sehingga nanti ini cara menghitungnya adalah P Z kurang dari 0,375 dikurangi P Z kurang dari min 0,25 ya, seperti itu. Nah, kita akan coba cari 0,375 ini juga berarti di antara dua angka ya. 0,375 itu berarti di antara 7 dan 8 karena tengah-tengahnya. Sehingga kita coba lihat di tabelnya untuk 0,375 berarti 0,3, nah berarti di sini 75 di antara 6443 dengan 6480 ya. Nih, ini yang kita tulis dulu aja. Berarti yang di sininya nanti perhitungannya berarti setengah dalam kurung 0,6443 ditambah 0,6480. Itu ya, dikurangi. Nah, untuk min 0,25. Min 0,25 itu berarti min 0,25. Nah, ini nilainya, yaitu 0,4013 ya. Jadi nilainya yang di sini adalah 0,4013. Karena wilayahnya yang kiri, ini kan setengah, berarti ke sini pasti kurang dari 0,5. Sehingga ini didapatkan, ini dijumlahkan ya, kemudian bagi 2, atau boleh lihat dari sini kan 43 ke 80, butuhnya berarti 37 bagi 2 berarti 18,5, ini tinggal tambahkan aja 18,5 sehingga didapatkan 0,64615 ya. Ini dikurangi 0,4013 sehingga didapatkan nilainya adalah 0,24485 ya. Nah, didapatkan nilainya seperti ini. 0,24485. Nah, ini adalah nilai di antara 150 sampai 160. Karena yang ditanyakan banyak siswa juga, berarti kalikan lagi di sini ya dengan banyaknya siswa. Berarti di sini 500. Kalikan dengan 500. Sehingga nilai akhirnya ini nanti silakan kalian hitung 122,425 ya. Nah, ini kalau dibulatkan karena kurang dari setengah berarti 122. Artinya ada 122 siswa yang tinggi badannya di antara 150 dan 160. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Yang D, nih banyak siswa yang memiliki tinggi badan 168. Untuk soal ini berarti kalau kita tuliskan bentuknya berarti P X sama dengan 168. Karena di sini yang diminta adalah yang memiliki tinggi 168 ya. Pas di 168. Sehingga nanti bentuknya menjadi P. Ini kita tetap gunakan tabel Z ya. Berarti Z sama dengan 168 dikurangi 154 dibagi 16. Sehingga nilainya P untuk Z yang ini 14 dibagi 16 itu 0,875 ya. Nah, kita cari nilai Z untuk yang 0,875. Tapi ingat, ini kalau dilihat di tabel itu ya. Ini kan kalau digrafikan berarti sekitar sini ya. Ini kalau kita hanya mencari langsung nilai 0,875 itu nilai keseluruhan ke semua di sini. Karena yang diminta hanya di yang 0,875, kita ambil yang terdekatnya saja. Sehingga nanti kalian bisa hitungnya gini. P Z kurang dari 0,88 ya, dikurangi P Z kurang dari 0,87. Seperti ini. Jadi kan diambilnya 2 di belakang koma ya, karena ada 5-nya. Udah aja, yang satu dibulatkan ke atas, yang satu ke bawah. Sehingga nanti nilai yang diminta tepat di sini saja. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat yang 0,88 dengan 0,87. 0,88 dan 87 ya. Nah, ini nilainya. Berarti 0,8106 nanti kita kurangi dengan 0,8078 ya. Oke. Sehingga nilainya tadi itu 0,8106 dikurangi 0,8078 sehingga didapatkan nilainya 0,0028. Nah, karena sama ya, karena yang ditanyakan banyak siswa, berarti kalikan dengan 500. Sehingga didapatkan nilainya 1,4. Yang dibulatkan menjadi 1. Berarti hanya satu siswa yang tinggi badannya 168. Seperti itu. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Soal yang kedua meminta, dalam sebuah ujian matematika didapatkan rata-rata 75 dengan simpangan bakunya 6. Dan nilai ujian matematika berdistribusi normal. Oke. Jika peluang mendapatkan nilai kurang dari K adalah 6,2%, tentukan nilai K. Nah, ini konsepnya berarti sedikit dibalik ya. Jadi tetap saja sebetulnya gini. Ini bentuknya adalah PX kurang dari K. Karena di sini yang menjadi ininya adalah nilai kurang dari K. Berarti kurang dari K. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk, berarti kan ini sama saja sebetulnya P dalam kurung Z kurang dari, kan konsepnya K dikurangi rata-rata, berarti 75 dibagi simpangan baku. Simpangan bakunya adalah 6. Nah, nilai PX kurang dari K itu nilainya 6,2%. Itu ya. Jadi nilai di sini dia nilainya adalah 6,25%. Gitu. Sehingga kita akan coba ubah bentuk 6,25% ini menjadi bentuk desimal. Berarti nilainya adalah 0,0 ya, 0,0625. Nah,
0,0625. Berarti ini adalah nilai Z-nya ya. Berarti nilai Z-nya. Sehingga nanti 0,0625 ini kita akan coba ganti dengan oh ini masih P ya. Ini masih P. P Z kurang dari K-75 per 6. Jadi nanti kita cari ini sehingga bentuk ini berubah menjadi P berapa. Gitu kan ya. Konsepnya P berapa, P Z berapa yang nilainya kan biasanya kita cari dari sini kemudian dapat ini. Nah, kita balik berarti cari dari tabel yang nilainya 0,625 sehingga didapatkan nilai Z kurang darinya ya. Kita coba cari di tabel. Nah, di tabel tadi yang akan kita cari adalah 0,06 ya, 0,062. 0,062. 0,0. Kalau 0,0 berarti agak atas ya. 0,62. Nah, karena ini yang terdekat kan kalau kita lihat 0,6 itu 0,06. Tapi kan yang diminta 2 ya. Setelah 6, 2. Kalau ketiga ini terlalu jauh. Kalau nanti membagi 2 ini juga terlalu jauh. Yang terdekat hanya ini. Berarti nilai untuk 0,062 itu yang terdekat. Kita ambil aja yang ini. Yaitu min 1,54. Berarti nilainya. Ya. Sehingga untuk yang nilai di sini. Nah, untuk nilai di sininya adalah min 1,54 gitu ya. Jadi ini dibalik. Biasanya kita ngambil dari kiri kanan ketemu nilai ini. Sekarang kita cari nilai ini di tabel sehingga dapatkan ini ya. Sehingga di sini P ini juga kan Z kurang dari K-75 per 6. Seperti ini. Ini kan posisinya sama ya. Sehingga kita bisa hitung dari sini min 1,54 itu pasti akan sama dengan K-75 per 6. Ini kita kalikan saja ke min 1,54 kali 6 ya. Itu nilainya berarti min 9,24. Ya, betul. Oke, mohon maaf. Tadi yang ini harusnya 0,2 saja ya. Nggak ada 25. Jadi di sini 0,2. Berarti ini 0,2 0. Sehingga 0,620 nilainya min 1,54. Gitu ya. Ini dikalikan 6 dikali min 1,54 itu min 9,24. Di sininya ini kan berarti sisanya tinggal K min 75. Nanti min 75-nya kita pindahkan saja. Berarti jadi 75 dikurangi 9,24 sama dengan K. Berarti nilai K-nya itu adalah 65,76 ya. Ini adalah nilai K-nya. Jadi ketemu nilai K-nya seperti ini. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir ya. Soal terakhir ini diminta sama seperti tadi ya. Hanya bedanya ini meminta berapa banyak siswa yang mendapatkan lebih dari 76 dari 500 siswa. Berarti P X lebih dari 76. Maka ini diubah menjadi 1 dikurangi PX kurang dari 76. Sehingga didapatkan 1 kurang dari P Z kurang dari berarti 76 kurangi 75 per 6. Maka 1 dikurangi P
Z kurang dari, ini berarti 1, 1 dibagi 6 itu sekitar 0,1667 ya, sekitar segitu. Sehingga kita akan cari nilainya untuk 0,16. 16 dan 0,167 berarti ya. Ini kan pendekatannya nilainya dari 0,16 dengan 0,1617 ya. Kita akan carinya melalui tabel. 0,16 0,16 0,16. Nah, berarti nilainya di antara ini ya, 0,16 dengan 0,17. Berarti di antara 5636 dengan 5675 ya. Oke. Berarti di sini nilainya adalah, kita hitung dari setengah, 0,5636 ditambah 0,5675 ya. Nah, sehingga didapatkan 1 dikurangi, ini nilai tengahnya adalah 0,56555 ya. Sehingga 1 dikurangi 0,56555 adalah 0,43445. Gitu. Ini adalah nilai yang lebih dari 76 ya. Nah, karena ditanyakan banyak siswa, berarti kalikan lagi dengan 500 siswa. Sehingga didapatkan nilai akhirnya adalah kurang lebih 217,225. Ini kalau dibulatkan menjadi 217. Nah, berarti ada 217 siswa yang nilainya lebih dari 76. Seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.